Anatomi fisiologi muskulosketal. Sistem muskulosketal meliputi tulang, persendian, otot, tendon, dan bursa. Masalah yang berhubungan dengan struktur ini sangat sering terjadi dan mengenai semua kelompok usia. Masalah sistem muskulosketal biasanya tidak mengancam jiwa, namun mempunyai dampak yang bermakna terhadap aktivitas dan produktivitas penderita. Sistem muskulosketal merupakan penunjang bentuk tubuh dalam mengukur pergerakan. Tulang manusia saling berhubungan satu dengan yang lain dalam berbagai bentuk untuk memperoleh sistem muskulosketal yang optimum. Ada sekitar 206 tulang dalam tubuh manusia, yang terbagi dalam 4 kategori. 1 tulang panjang, 2 tulang pendek, 3 tulang pipi, 4 tulang tak teratur. Kita masuk dalam definisi. Ada beberapa definisi osteomielitis. Yang pertama, osteomielitis adalah infeksi tulang yang mencakup sumsum dan atau korteks tulang yang terjadi secara eksogen dan hematogen, akut atau kronis, dan biasanya menyerang metafis tulang panjang. Kedua, osteomielitis adalah infeksi tulang. Infeksi tulang lebih sulit disembuhkan daripada infeksi jaringan lunak karena terbatasnya asupan darah, respons terhadap jaringan inflamasi, tingginya tekanan jaringan, dan pembentukan involucrum atau pembentukan tulang baru di sekeliling jaringan tulang mati. Ketiga, osteomielitis dapat menjadi masalah kronis yang akan mempengaruhi kualitas hidup atau mengakibatkan kehilangan ekstremitas. Klasifikasi osteomielitis. Ada 2 klasifikasi osteomielitis. Yang pertama, osteomielitis primer. Penyebarannya secara hematogen di mana mikroorganisme berasal dari fokus di tempat lain dan beredar melalui sirkulasi darah. Kedua, osteomielitis sekunder. Terjadi akibat penyebaran kuman dan sekitarnya akibat dari bisul, luka fraktur, dan sebagainya. Kemudian etiologi. Infeksi bisa disebabkan oleh penyebaran hematogen atau melalui darah, dari fokus infeksi di tempat lain, misalnya tonsil yang terinfeksi, lepuh, gigi terinfeksi, infeksi saluran atas. Osteomielitis akibat penyebaran hematogen biasanya terjadi di tempat di mana terdapat trauma atau di mana terdapat resistensi rendah, kemungkinan akibat trauma subklinis. Osteomielitis dapat berhubungan dengan penyebaran infeksi jaringan lunak, misalnya ulcus decubitus yang terinfeksi atau ulcus vaskuler, atau kontaminasi langsung tulang, misalnya fraktur terbuka, cedera traumatik seperti luka tembak, dan pembedahan tulang. Staphylococcus merupakan penyebab 70-80% infeksi tulang. Organisme lain meliputi Proteus, Pseudomonas, dan Escherichia coli. Pada anak-anak, infeksi tulang seringkali timbul sebagai komplikasi dari infeksi pada tempat-tempat lain seperti infeksi faring atau faringitis, telinga atau otitis media, dan kulit atau impetigo. Kita masuk pada manifestasi klinis. Manifestasi klinis tergantung pada etiologi dan lokasi tulang yang cedera. Dapat juga berkembang secara progresif atau cepat. Infeksi hematogen akut sering terjadi dengan manifestasi klinis septikemia, yaitu menggigil, demam tinggi, denyut nadi cepat, dan malaiseum, sedangkan gejala lokal yang terjadi berupa rasa nyeri tekan, bengkak, dan kesulitan menggerakkan anggota tubuh yang sakit. Bila osteomielitis terjadi akibat penyebaran infeksi di sekitarnya atau kontaminasi langsung, tidak akan ada gejala septikemia. Daerah infeksi bengkak, hangat, nyeri tekan. Pasien dengan osteomielitis kronik ditandai dengan pes,
yang selalu mengalir keluar dari sinus atau mengalami periode berupa nyeri, inflamasi, pembengkakan, dan atau pengeluaran pus. Infeksi derajat rendah dapat terjadi pada jaringan parut akibat kurangnya asupan darah. Berikut kita masuk pada patofisiologi. Organisme patogenik lainnya yang sering dijumpai pada osteomyelitis meliputi Proteus, Pseudomonas, dan Escherichia coli. Awitan osteomyelitis setelah pembedahan ortopedi dapat terjadi dalam 3 bulan pertama. Akut fulminan stadium 1, infeksi awitan lambat stadium 2, osteomyelitis awitan lama stadium 3. Biasanya akibat penyebaran hematogen dan terjadi 2 tahun atau lebih setelah pembedahan. Respon inisial terhadap infeksi adalah salah satu dari inflamasi, peningkatan vaskularisasi, dan edema. Setelah 2 atau 3 hari, trombosisis pada pembuluh darah terjadi pada tempat tersebut mengakibatkan iskemia dan nefrosis tulang sehubungan dengan peningkatan tekanan jaringan dan medula. Kecuali bila proses infeksi dapat dikontrol awal, kemudian akan membentuk abses tulang. Pada perjalanan alamiahnya, abses yang terbentuk dalam dindingnya terbentuk daerah jaringan mati, tidak mudah mencari dan mengalir keluar. Rongga tidak dapat mengempis dan menyembuh, seperti yang terjadi pada jaringan lunak lainnya. Berikut pemeriksaan penunjang. 1. Pemeriksaan darah. 2. Pemeriksaan titer antibodi anti-Staphylococcus. 3. Pemeriksaan feses. 4. Pemeriksaan biopsi tulang. 5. Pemeriksaan ultrasound. Dan ke-6. Pemeriksaan radiologis. Berikut penata laksanaan medis. 1. Istirahat dan pemberian analgetik untuk menghilangkan nyeri sesuai kepekaan penderita dan reaksi alergi penderita. 2. Penisilin cair 500.000 milion unit IV setiap 4 jam. 3. Eritromisin 1-2 gram IV setiap 6 jam. 4. Cepasolin 2 gram IV setiap 6 jam. 5. Gentamisin 5 mg per kilogram BB IV selama 1 bulan. 6. Pemberian cairan intravena dan kalau perlu transfusi darah. 7. Drainase bedah apabila tidak ada perubahan setelah 24 jam. Pengobatan antibiotik tidak menunjukkan perubahan yang berarti, mengeluarkan jaringan nekrotik, mengeluarkan nanah, dan menstabilkan tulang serta ruang kosong yang ditinggalkan dengan cara mengisinya menggunakan tulang, otot, atau kulit sehat. 8. Istirahat di tempat tidur untuk menghemat energi dan mengurangi hambatan aliran pembuluh balik. 9. Asupan nutrisi tinggi, protein, vitamin A, B, C, D, dan K. Berikut komplikasi. Komplikasi yang sering terjadi adalah berlangsungnya infeksi dengan eksaserbasi akut. Infeksi yang terus-menerus akan menyebabkan anemia, penurunan berat badan, dan kelemahan. Selain itu juga dapat terjadi abses tulang, meregangnya selulitis pada jaringan lunak sekitar, abses otak pada osteomyelitis di daerah kranium, dan kematian. Komplikasi terdiri dari 2 tahap, yaitu komplikasi tahap dini dan komplikasi tahap lanjut. Berikut prognosis dari penelitian yang dilakukan Risetal. Total insiden tahunan terjadinya osteomyelitis pada anak adalah 13 dari 100.000 orang. Osteomyelitis paling sering terjadi pada anak di bawah 3 tahun. Dengan diagnosis dan perawatan awal yang tepat, prognosis untuk osteomyelitis adalah baik. Jika ada penundaan yang lama pada diagnosis atau perawatan, dapat terjadi kerusakan yang parah pada tulang atau jaringan lunak sekelilingnya, yang dapat menjurus pada defisit-defisit yang permanen. Umumnya, pasien-pasien dapat membuat kesembuhan sepenuhnya tanpa komplikasi-komplikasi yang berkepanjangan. Untuk asuhan keperawatan pada pasien dengan osteomyelitis terdiri dari identitas klien yang berisi nama, umur, jenis kelamin, alamat, agama, pendidikan, pekerjaan, dan identitas keluarga penanggung jawab. Keluhan utama pada umumnya, keluhan utama pada kasus osteomyelitis adalah nyeri hebat.
Diagnosa medis berisi tanggal masuk, nomor RM, ruang rawat, diagnosa medik, dan yang mengirim atau merujuk. Sekarang kita masuk dalam riwayat pola pemeliharaan kesehatan klien. Yang pertama, persepsi dan manajemen kesehatan klien biasanya tidak mengerti bahwa penyakit yang ia derita adalah penyakit yang berbahaya. Perawat perlu mengkaji bagaimana klien memandang penyakit yang dideritanya, apakah klien tahu apa penyebab penyakitnya sekarang. Kedua, nutrisi atau metabolik. Biasanya pada pasien mengalami penurunan nafsu makan karena demam yang ia derita. Yang ketiga, eliminasi. Biasanya pasien mengalami gangguan dalam eliminasi karena pasien mengalami penurunan nafsu makan akibat demam. Yang keempat, aktivitas atau latihan. Biasanya pada pasien osteomyelitis mengalami penurunan aktivitas karena rasa nyeri yang ia rasakan. Yang kelima, istirahat tidur. Pasien biasanya diduga akan mengalami susah tidur karena rasa nyeri yang ia rasakan pada tulangnya. Yang keenam, seksual atau reproduksi. Biasanya pasien tidak mengalami gangguan dalam masalah seksual. Sekarang kita masuk dalam riwayat psikologi. Pertama, kognitif atau persepsi. Biasanya klien tidak mengalami gangguan dengan kognitif dan persepsinya. Yang kedua, coping atau toleransi stres. Biasanya pasien mengalami stres yang berat karena kondisinya saat itu. Kita datang dalam riwayat sosial. Pertama, persepsi diri. Konsep diri biasanya pasien memiliki perilaku menarik diri, mengingkari, depresi, ekspresi takut, perilaku marah, postur tubuh mengelak, menangis, kontak mata kurang, gagal menepati janji atau banyak janji. Yang kedua, peran atau hubungan. Biasanya pasien mengalami depresi dikarenakan penyakit yang dialaminya, serta adanya tekanan yang datang dari lingkungannya, dan klien juga tidak dapat melakukan perannya dengan baik. Kita datang dalam riwayat spiritual. Pertama, nilai kepercayaan. Pola keyakinan perlu dikaji oleh perawat terhadap klien agar kebutuhan spiritual klien dapat dipenuhi selama proses perawatan klien di rumah sakit. Kaji apakah ada pantangan agama dalam proses pengobatan klien. Klien biasanya mengalami gangguan dalam beribadah karena nyeri yang ia rasakan. Sekarang kita datang dalam pemeriksaan fisik. Yang pertama, kaji gejala akut seperti nyeri lokal, pembekakan, eritema, demam, dan keluarnya pus dari sinus disertai nyeri. Yang kedua, kaji adanya faktor resiko, misalnya lansia, diabetes, terapi kortikosteroid jangka panjang, dan cedera, infeksi atau bedah ortopedi sebelumnya. Yang ketiga, identifikasi adanya kelemahan umum akibat reaksi sistemik infeksi pada osteomyelitis akut. 4. Observasi adanya daerah inflamasi, pembekakan nyata, dan adanya cairan purulen. Yang kelima, identifikasi peningkatan suhu tubuh. Keenam, area sekitar tulang yang terinfeksi menjadi bengkak dan terasa lembek bila dipalpasi. Pemeriksaan fisik dibagi menjadi dua, yaitu pemeriksaan umum untuk mendapatkan gambaran umum dan pemeriksaan setempat atau lokal. Keadaan umum meliputi tingkat kesadaran, apatis, sopor, koma, gelisah, kompos mentis yang bergantung pada keadaan klien. Kesakitan atau keadaan penyakit akut, kronis, ringan, sedang, dan pada kasus osteomyelitis ini biasanya akut,
tanda-tanda vital tidak normal terutama pada osteomyelitis dengan komplikasi septik kimia, dan pemeriksaan fisik juga meliputi B1 breathing, B2 blood, B3 brain, B4 bladder, B5 bowel, B6 bone. Sekarang kita masuk pada diagnosa keperawatan. Diagnosa keperawatan yang dapat diambil adalah yang pertama, nyeri yang berhubungan dengan abses tulang, pertumbuhan tulang baru, dan pengeluaran pus. Kedua, kerusakan integritas jaringan kulit berhubungan dengan proses pembentukan tulang baru, pengeluaran pus tirabaring lama, dan penekanan lokal. Kemudian yang ketiga, nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan penurunan nafsu makan, penurunan kemampuan tonus otot, demam, dan malaise. Yang keempat, risiko tinggi trauma berhubungan dengan penurunan kemampuan pergerakan. Kelima, hambatan mobilitas fisik berhubungan dengan penurunan kemampuan pergerakan. Yang keenam, defisit perawatan diri berhubungan dengan penurunan kemampuan pergerakan. Intervensi keperawatan pada diagnosa yang pertama yaitu diagnosa nyeri berhubungan dengan abses tulang, pertumbuhan tulang baru, dan pengeluaran pus. Intervensinya yaitu kaji nyeri dengan skala 0 sampai 4. Kemudian atur posisi imobilisasi pada daerah nyeri sendi atau nyeri tulang yang mengalami infeksi. Ketiga, bantu klien dalam mengidentifikasi faktor pencetus. Keempat, jelaskan dan bantu klien terkait dengan tindakan pada nyeri non-farmakologi dan non-invasif. Kelima, ajarkan relaksasi. Dan yang keenam, ajarkan metode distraksi selama nyeri akut. Ketujuh, beri kesempatan waktu istirahat bila terasa nyeri dan beri posisi tidur yang nyaman. Misalnya ketika tidur, punggung klien diberi bantal kecil. Tingkatkan pengetahuan tentang penyebab nyeri berhubungan dengan beberapa lama nyeri akan berlangsung. Kemudian kolaborasi pemberian analgetik. Intervensi diagnosa keperawatan yang kedua yaitu kerusakan integritas jaringan berhubungan dengan proses pembentukan tulang baru, pengeluaran pus tirabaring, dan penekanan lokal. Dengan intervensi yang pertama, kaji kerusakan jaringan lunak, lakukan perawatan luka, kaji keadaan luka dengan teknik membuka balutan dan mengurangi stimulus nyeri, kemudian lakukan pembilasan luka dengan NaCl, tutup luka dengan kasa steril atau kompres dengan NaCl yang dicampur dengan antibiotik. Kemudian lakukan nekrotomi pada jaringan yang sudah mati. Rawat luka setiap hari atau setiap kali bila pembalut basah atau kotor. Hindari pemakaian peralatan perawatan luka yang sudah kontak dengan klien dan jangan gunakan lagi untuk melakukan perawatan luka pada klien lain. Gunakan perban elastis, evaluasi perban elastis terhadap resolusi edema. Evaluasi kerusakan jaringan dan perkembangan pertumbuhan jaringan dan lakukan perubahan intervensi bila pada waktu yang ditetapkan tidak ada perkembangan pertumbuhan jaringan yang optimal. Kemudian kolaborasi dengan tim bedah untuk bedah perbaikan pada kerusakan jaringan agar tingkat kesembuhan dapat dipercepat. Pemeriksaan kulur jaringan pus yang keluar dari luka, kemudian pemberian antibiotik atau antimikroba. Untuk intervensi diagnosa yang keperawatan yang ketiga yaitu nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan penurunan nafsu makan, penurunan kemampuan tonus otot, demam, dan malaise. Dengan intervensinya adalah yang pertama, pantau presentasi jumlah makanan yang dikonsumsi setiap hari, timbang berat badan setiap hari, catat hasil pemeriksaan setiap hari. Yang kedua, berikan perawatan mulut setiap 6 jam. Ketiga, rujuk kepada ahli diet untuk membantu makanan yang dapat memenuhi kebutuhan nutrisi selama sakit. Keempat, dorong klien mengkonsumsi makanan lunak tinggi kalori dan tinggi protein. Kelima, berikan makanan lunak dengan porsi sedikit tapi sering yang mudah dicerna jika ada sesak nafas berat. Masuk pada intervensi keperawatan yang keempat, yaitu risiko tinggi trauma berhubungan dengan penurunan kemampuan pergerakan. Tujuannya, risiko tinggi trauma berhubungan dengan penurunan kemampuan pergerakan. Dengan kriteria hasil, pasien dapat menunjukkan mekanika tubuh yang meningkatkan stabilitas pada sisi fraktur.
Intervensi yang pertama yaitu pertahankan tirai baring atau ekstremitas, berikan sokongan sendi di atas dan di bawah fraktur bila pergerakan membaik. Kemudian yang kedua, letakkan papan di bawah tempat tidur atau tempatkan pasien pada tempat tidur ortopedik. Pasien dengan gips atau bobat. Yang ketiga, sokong fraktur dengan bantal atau gulung selimut, pertahankan posisi netral pada bagian yang sakit dan bantal pasir, pembebat gulungan trakonter dan papan kaki. Kemudian yang keempat, tugaskan petugas yang cukup untuk membalik pasien. Hindari menggunakan papan abduksi untuk membalik pasien dengan gips psika. Kemudian yang kelima, evaluasi pembebat ekstremitas terhadap evolusi edema. Kemudian pasien dengan traksi. Yang keenam, pertahankan posisi atau integritas traksi. Yang ketujuh, yakinkan bahwa semua klaim berfungsi, menyaki kontrol dan periksa tali terhadap tegangan, amankan dan tutup ikatan dengan plester perekat. Kemudian yang ke-8, pertahankan katrol tidak terhambat dengan beban bebas, menggantung, hindari mengangkat atau menghilangkan berat. Yang ke-9, bantu meletakkan beban di bawah roda tempat tidur bila diindikasikan. Yang ke-10, kaji ulang tahanan yang mungkin timbul karena terapi, contoh pergerakan atau menekuk atau duduk dengan traksi brak atau tidak memutar di bawah pergelangan dengan traksi Russell. Yang ke-11, kaji integritas alat fiksasi eksternal. Yang ke-12, kolaborasi untuk mengkaji ulang foto atau evaluasi. Yang ke-13, kolaborasi dalam pemberian atau pertahankan stimulasi listrik bila digunakan. Kemudian kita masuk pada intervensi yang kelima, yaitu hambatan mobilitas fisik berhubungan dengan penurunan kemampuan pergerakan. Tujuan, klien dapat menunjukkan cara melakukan mobilitas secara optimal. Kriteria hasil, klien mampu melakukan aktivitas perawatan diri sesuai dengan tingkat kemampuan, mengidentifikasi individu atau masyarakat yang dapat membantu klien terhindar dari cedera. Intervensi yang pertama itu kaji kemampuan tingkat penurunan dalam melakukan mobilitas. Hindari apa yang tidak dapat dilakukan klien dan bantu bila perlu. Atau proses fisiologi meliputi yang ketiga, kaji kesejajaran dan tingkat kenyamanan selama klien berbaring sesuai dengan daerah spondilitis. Yang keempat, atur posisi terlentang dan letakkan gantungan handuk atau bantal di area bagian bawah punggung yang sakit dengan menjaga kondisi curvatur tulang belakang dengan kondisi optimal. Yang kelima, sokong kaki bawah yang mengalami paraplegia dengan bantal dengan posisi jari-jari menghadap langit. Yang ketujuh, lakukan latihan ROM. Yang keenam, lakukan latihan ROM. Yang ketujuh, ajak klien untuk berpikir positif terhadap kelemahan yang dimilikinya. Berikan klien motivasi dan izinkan klien melakukan tugas, memberikan umpan balik positif atas usahanya. Kemudian kita masuk pada titik 12, implementasi keperawatan. Sasaran pasien meliputi peredaran nyeri, perbaikan mobilitas fisik dalam batas-batas terapeutik, kontrol dan iritasi infeksi, dan pemahaman mengenai program pengobatan. Dapat kita baca dalam Brunner dan Surat 2001. Kemudian kita masuk pada 3.13, evaluasi keperawatan. Hasil yang diharapkan yaitu yang pertama, mengalami peredaan nyeri. Yang akan kita evaluasi di sini yaitu melaporkan berkurangnya nyeri, kemudian tidak mengalami nyeri, tekan, dan tempat yang terjadinya infeksi. Ketiga, tidak mengalami ketidaknyamanan bila bergerak. Kemudian yang kedua, peningkatan mobilitas fisik. Yang akan kita evaluasi di sini yaitu yang pertama, berpartisipasi dalam aktivitas perawatan diri. Yang B, mempertahankan fungsi penuh ekstremitas yang sehat. Yang C, memperlihatkan penggunaan alat imobilitas dan alat bantu dengan aman. Kemudian yang ketiga, tiadanya infeksi. Yang akan kita evaluasi di sini yaitu memakai antibiotika sesuai resep, suhu badan normal, tiada pembengkakan, tiada pes, angka leukosit dan laju endap darah kembali normal, biarkan darah negatif. Kemudian yang keempat, mematuhi rencana terapeutik. Yang akan kita evaluasi yaitu memakai antibiotika sesuai resep, melindungi tulang yang lemah, memperlihatkan perawatan luka yang benar, melaporkan bila ada masalah segera, makan diet seimbang dengan tinggi protein dan vitamin C dan D, kemudian mematuhi perjanjian untuk tidak tindak lanjut, melaporkan peningkatan kekuatan, dan yang terakhir, tidak melaporkan peningkatan suhu badan atau kambuh nyeri, pembengkakan atau gejala lain di tempat tersebut. Brunner Surat 2021. Terima kasih.